Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kedua kaki kita untuk menuju ke tempat Baitullah ini, rumah Allah, yaitu Masjid Zainab Mashkuri Hajjah Zainab Mashkuri yang ada di klinik ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah dan juga diteruskan dengan kegiatan rutin, yaitu pengajian yang diadakan setiap malam Ahad sekali. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bertemu kembali dengan para jamaah. Mohon maaf karena beberapa hari saya tidak bisa hadir karena pas ada tugas luar kota sehingga saya tidak bisa hadir di masjid ini. Tetapi alhamdulillah di sana saya tetap mengikuti kegiatan pengajian yang diadakan setiap malam Jumat. Hanya sayang pengajian di sana saya tidak paham apa yang disampaikan karena pakainya bahasa Sunda. Sementara saya orang Jawa, jadi saya kadangnya kalau dia orang jamaah senyum, saya ikut senyum, cuma nggak tahu apa yang. Jadi ya kadang cuman kalau yang dibacakan ayat-ayat Allah ya sedikit paham lah. Cuman kalau bahasa yang lainnya itu saya cuman sebagai pendengar. Tapi ya walaupun sebagai pendengar, insya Allah kita semua tetap mendapatkan pahala dan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang selalu taat di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka pada hakikatnya dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, besok akan bersamaku di dalam surga. Yaitu sunnah Rasulullah apa saja? Ya ini termasuk kegiatan pengajian. Jadi orang yang nggak suka dengan pengajian, beli senang pengajian, ya berarti tidak cinta pada Rasul. Walaupun menganggap saya umatnya Rasul, tapi kalau perintah Rasul tidak dilaksanakan, maka dia bukan termasuk umat dari Rasulullah SAW. Mungkin beberapa hari telah disampaikan oleh beberapa mubaligh yang terkait dengan pendalaman ilmu agama Islam yang tujuannya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati seseorang, hati manusia kalau tidak diisi dengan pengajian, maka hatinya akan mati. Oleh karena itu, kalau hati kita ingin hidup, maka kita rajin-rajinlah aktif di dalam mengikuti kegiatan pengajian. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini barangkali mungkin sudah disampaikan oleh yang lain, ya sebagai mengingat saja. Ada 4 janji Allah pada orang yang suka sholat tahajud.
Sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Jadi sholat tahajud itu sebaik-baik sholat sunnah setelah sholat tahajud. Sholat tahajud waktu pelaksanaannya itu terbagi menjadi 3 bagian. Awal waktu, tengah-tengah waktu, dan akhir waktu. Artinya awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Kapan waktu pelaksanaan dimulainya? Yaitu pelaksanaannya setelah sholat isya. Jadi kalau belum sholat isya, ada orang saya mau sholat tahajud, itu bukan tahajud. Jadi yang namanya sholat tahajud itu dilaksanakan setelah sholat isya. Lah, tahajud itu berasal dari kata tahajjada, yang berarti bangun dari tidur. Jadi yang utama sholat tahajud itu dilaksanakan sehabis bangun tidur. Dasar daripada sholat tahajud ini yaitu mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi sholat tahajud itu ada dasarnya duduk sekarepet dewek. Lain sebab banyak orang mengikuti sholat menganggap sholat tak apik. Belum tentu, kalau tidak ada perintah dari Allah dan Rasul itu tidak apik. Ada yang sholat itu kalau hari apa itu ada sholat. Kalau waktu saya kecil nggak ada sholat terbukasan ya. Sekarang ada ya, nggak tahu saya. Itu ada dasarnya apa enggak? Kalau tidak ada dasarnya jangan kita kerjakan. Kalau ada monggo. Kalau sholat tahajud ini sudah pasti boleh dikerjakan. Dasarnya itu dalam surat Al-Isra ayat yang ke-79. Jadi kalau kita ingin menambah pahala, pengen pahalanya akeh, umpul-umpul pada sebanyak-banyaknya, yaitu sehabis sholat fardu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, itu kita tambah, dan itu dengan sholat tahajud, yaitu sholat tengah malam. Boleh di awal malam, boleh di tengah-tengah malam, boleh di akhir malam. Yang paling utama adalah di akhir, sepertiga di akhir malam. Ya kira-kira menjelang waktu subuh lah, antara jam 3. Tapi kalau agak berat, ya lebar isya, makan nyor bunyi tangin kayak angel, ingin tahajud tapi kayak kangelan, ya lebar isya. Silakan sholat tahajud di rumah boleh, di masjid boleh. Malah utama daripada sholat sunnah itu utamanya yang baik itu di rumah. Tapi kalau sholat wajib utamanya khusus wong lanang itu tempatnya di masjid. Tapi sholat tahajud di masjid boleh enggak? Ya boleh saja. Cuman yang lebih baik itu di rumah. Tapi kalau di masjid juga tidak salah. Itu kalau sholat sunnah. Kemudian dalam firman Allah dalam surat Al-Insan ayat yang ke-26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Jadi kita ya kalau tidak bisa setiap hari ya minimal seminggu sekali. Seperti
di Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah Masjid At-Taqwa Grogol itu ada kegiatan rutin sudah cukup lama, sudah berapa tahun. Itu setiap Ahad pagi itu selalu mengadakan kegiatan sholat tahajud berjamaah. Tujuannya di Masjid At-Taqwa itu punya tujuan untuk apa? Menggiatkan kita. Kalau biasanya kalau sholat sendirian tahajudnya agak malas ya, kita di Masjid At-Taqwa diadakan program, yes ayo bareng-bareng sholat tahajud supaya ada semangatnya ya. Lebih baik ya sholat sendirian juga baik, tapi berjamaah juga tidak apa-apa. Itu dalam sholat sunnah tahajud. Apa keistimewaan daripada sholat tahajud? Yang pertama, satu, Allah menjanjikan 4 kemuliaan bagi ahli tahajud saat berada di dunia. Allah, yang pertama, Allah akan mengangkat karirnya di tempat yang terbaik. Itu bagi orang yang mengerjakan tahajud. Yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Biasanya orang sering tahajud itu kalau memohon kepada Allah itu akan berikan kemudahan dalam menghadapi semua aktivitasnya. Yang ketiga, Allah akan bimbing dia setiap memiliki masalah supaya mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi wong sing lagi akeh pikiran ruwet, lur pegawean kaya angel men, nganggur bae suwe. Coba kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan bertahajud. Siapa tahu Allah memberikan kemudahan jalan keluar. Misalkan dua anak wadon ngapunten wis gede urung ana sing takon misalnya. Coba datang kepada Allah tengah malam kita sholat tahajud. Ini bagi orang tua yang punya anak perempuan barangkali ngapunten yang belum ada yang tanya. Jangan keliru tekane maring ngapunten saya pernah ikut saya coba-coba ke Suro itu malam Jumat Kliwon. Itu ternyata di sana kegiatannya itu ada orang tua bawa anak gadisnya di sana memohon. Eben anaknya ngapunten payu, eben anak sing takon. Ada juga yang membawa senggenggam seikat padi. Itu dibawa ke sana, kemudian ada juru kunci apa saya nggak tahu. Saya waktu itu nonton ingin tahu sana apa. Ternyata di sana bilang, ini saya mau tanam supaya padinya tumbuhnya bagus. Itu kemudian ada yang memimpin doa, ya acaranya itu tahlilan, terus ada yang memohonan doa itu. Ternyata banyak orang-orang yang melakukan perbuatan kemusyrikan, padahal Allah memberikan kesempatan untuk memohon kepadanya itu di waktu malam hari, yaitu dengan cara sholat tahajud. Yang mau minta kerjaan, yang mau meminta rezeki, yang mau minta jodoh, monggo ayo kita bangun tengah malam sholat tahajud. Itu adalah jalan yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kita malah keliru memohon kepada manusia, memohon kepada tempat-tempat kuburan dan sebagainya. Itu sesuatu perbuatan musyrik atau syirik, itu yang dosanya itu sangat sulit untuk diampuni. Dan yang keempat, orang yang suka bertahajud, Allah akan lindungi dia ketika beraktivitas dalam kehidupan. Itu urus ketika ada di dunia. Adapun manfaat untuk di akhirat nanti, Allah menjanjikan mereka memasuki surga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi wong sing seneng tahajud itu besok akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiri fayaqulu man yad'uni fastajiba lahu man yas'aluni fa'u'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu."
Tuhan kita Azza wa Jalla tiap malam turun ke langit, ke dunia ini pada sepertiga malam yang terakhir. Pada saat itu Allah berfirman, barang siapa yang berdoa padaku pasti kukabulkan, dan barang siapa yang memohon padaku pasti akan kuberi, dan barang siapa yang meminta ampun padaku pasti kuampuni. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bahwa Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi barang siapa yang berdoa padaku itu akan akan dikabulkan. Jadi kita kalau sholat tahajud tengah malam, silakan kita berdoa kepada Allah, memohon apa saja. Yang penting memohon kebaikan, untuk kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Jangan salah. Meminta suara apa gitu. Ya Allah, mudah-mudahan sudah punya istri ngapunten, mudah-mudahan kayak randa sing kayak gelem karo aku. Nah, itu berarti doa tapi doa yang buruk. Wis duwe bojo loro, pengen telu dongane mudah-mudahan randa kayak gelem karo aku. Itu namanya doa yang kurang baik. Jadi memohonlah doa yang baik. Insya Allah doanya akan dikabulkan. Atau doa yang untuk kejelekan orang lain, wong kaya kerja terus ya, mudah-mudahan ya Allah kayak paling nganggur. Nah, itu doa yang salah juga. Jadi berdoa adalah untuk kebaikan dirinya dan juga untuk kebaikan orang lain. Insya Allah doanya akan dikabulkan. Dan yang kedua, barang siapa yang memohon padaku pasti akan kuberi. Silakan setelah sholat tahajud kita mohon apa saja kepada Allah, dan barang siapa yang meminta ampun padaku pasti ampun. Itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Sebab Allah di akhir malam Allah itu akan turun ngoleti wong-wong sing pada sholat tahajud, sing pada njaluk maring aku sapa, sing akan aku beri, sing njaluk ampunan dosa padaku akan ku ampun. Itu janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi kalau kita pengen diampuni dosanya, pengen diberikan kemudahan rezekinya, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sering-sering melaksanakan sholat tahajud. Berapa rakaat sholat tahajud? Kalau hitungan sholat tahajud itu tidak ada jumlahnya, semampunya. Cuman yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu Rasulullah tidak lebih dari 11. Yang sering dilakukan oleh Rasulullah itu 11 rakaat. Boleh 4 salam, 4 salam, kemudian 3 rakaat ditutup dengan witir. Boleh juga dikerjakan dengan 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam 4 kali, diakhiri dengan 3 witir, itu boleh. Lebih dari itu juga boleh. Cuman Rasulullah yang seketika melaksanakan baik itu sholat taraweh, sholat tahajud, atau yang kita sering sebut dengan qiyamul lail, itu sejumlah 11 rakaat. Tapi lebih dari itu juga tidak apa-apa atau tidak salah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, walaupun apa yang saya sampaikan sedikit, yang penting kita ambil hikmahnya. Jadi kalau kita ingin memperbanyak pahala, ingin sholatnya ditambah, yaitu setelah sholat wajib, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Di antaranya sholat yang sebaik-baik sholat sunnah setelah sholat sunnah, setelah sholat wajib, yaitu sholat tahajud. Dan juga sholat-sholat sunnah yang lainnya juga jangan ditinggalkan, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat yang beriringan dengan sholat fardu. Apa saja? Yaitu 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelah duhur, atau boleh juga 2 rakaat sebelum duhur juga boleh, 4 rakaat juga boleh, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Itu yang utama, ini sunnah yang utama. Gimana dengan qobliyah asar,
Qobliyah maghrib ada yang berpendapat diperbolehkan. Cuman yang lebih utama yang tatawu itu qobliyah duhur sama ba'diyah duhur. Boleh qobliyahnya 4, boleh 2. Kemudian ba'diyah maghrib itu habis sholat maghrib kita jangan langsung pulang berdoa. Habis berdoa kita sholat sunnah 2 rakaat dulu, yaitu habis sholat maghrib. Kemudian sholat sunnah ba'diyah isya. Jadi qobliyah isyanya nggak ada yang, tapi boleh dikerjakan, tapi yang utama itu ba'diyah isya. Jadi jangan kebalik, qobliyah isyanya dikerjakan setelah sholat isya pulang, itu keliru ya. Jadi yang betul itu ba'diyah isya yang lebih utama, dan juga sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi ada aturannya, ada tata caranya. Saya pernah melihat orang habis sholat subuh sholat sunnah, itu berarti enggak sholat sunnah. Aturan dari mana itu? Jadi yang betul itu sholat sunnah sebelum subuh. Malah kok sunnah sebelum subuh itu pahalanya, kalau kita tahu pahala sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Coba dunia isinya apa baik? Harta benda dan sebagainya, ternyata kalah pahalanya karena sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah be pahalanya gede nemen, apa maning sholat wajib. Oleh karena itu nggak subuh buh atlis mabat dipaksa tangi. Kalau waktu kemudian ke masjid, kalau waktunya masih nyandak belum qomat, kita jangan langsung duduk, kita sholat sunnah qobliyah subuh dulu. Insya Allah muadzin menghormati orang yang sholat sunnah qobliyah, kecuali suwe nemen tembe tekal itu kan tahu sudah waktu sholat itu ya terpaksa mungkin ditinggalin. Jadi kalau ada waktu jangan tinggalkan sholat sunnah sebelum subuh. Pahalanya yaitu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya pada diri saya dan juga untuk semuanya. Dan jika ada kesalahan semata-mata datangnya dari diri kami, dan jika ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.